Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan benar? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah merupakan kalamullah, di mana kita harus membacanya dengan benar. Kenapa harus membaca dengan benar? Karena ketika kita salah membaca, baik itu tajwidnya maupun makhorijil hurufnya, ketika salah, bisa saja hal itu akan merubah makna dari ayat suci Al-Quran yang kita baca. Oleh karena itu, membaca Al-Quran dengan benar adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kalamullah, firman Allah yang tentunya harus kita baca dengan benar. Sahabat sekalian, kali ini kita akan menggunakan acuan yaitu kitab Syifaul Janan, di mana kitab ini merupakan kitab dasar untuk mempelajari ilmu tajwid, yaitu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Dan di dalam kitab Syifaul Janan ini terdiri dari nazom-nazom ya, atau syair. Jadi kalau panjenengan membuka kitab Syifaul Janan, maka panjenengan akan menemukan nazom-nazom yang ada di dalamnya. Ini adalah merupakan sistem pengajaran Islam kuno yang sebetulnya sangat efektif di dalam memberikan pemahaman kepada orang-orang ya, kepada santri yang mau belajar. Karena dengan inti-inti pelajaran yang dimuat di dalam bentuk nazom atau dalam bentuk syair, maka akan lebih mudah dihafal oleh santri dibandingkan ketika seseorang menghafal secara manual ya, di mana misalnya ada hukum-hukum bacaan tertentu dihafalkan begitu saja tanpa melalui nazom, maka akan lebih sulit untuk menghafalnya. Oleh karena itu di dalam beberapa kitab ya, seperti kitab Imriti, kitab Alfiyah, dan ini kitab Syifaul Janan, ini terdiri dari beberapa nazom ya, terdiri dari nazom-nazom yang dapat digunakan untuk mempermudah memahami ya, kalau ilmu tajwid ya memahami ilmu tajwid, kalau ilmu bahasa Arab ya untuk mempermudah poin-poin yang dimuat di dalam ilmu bahasa Arab. Oke, kita mulai saja ya dari nazom yang ada di dalam kitab Syifaul Janan ya. Ini adalah merupakan bagian dari nazom dari kitab Syifaul Janan ya. Oke, kita mulai saja ya. Ini di dalam nazom ini disebutkan ahkamu tanwini wa nunin taskunu intal hijai khamsatun tubayanu idharun idghamum ma'al gunati aw bi ghairiha wal qalbu wal ifaraw. Ya, artinya ahkamu tanwinin ya, hukum tanwin, wa nuning taskunu dan nun sukun, intal hijai ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu khamsatun, ada 5 hukum bacaan tubayanu ya, yang akan kita jelaskan. Apa saja hukum bacaan tersebut? Idharun idghamum ya, idharun idghamum ma'alunati ya. Pertama adalah bacaan idhar, kemudian bacaan idgham ma'al gunah atau idgham bi gunah, au bi ghairiha atau idgham yang tidak dengan gunah. Kemudian bacaan iqlab, dan kemudian yang terakhir adalah bacaan ikhfa. Jadi ini yang akan kita bahas pertama adalah tentang hukum bacaan ketika ada nun sukun ya, nun sukun
nun sukun seperti ini, nun sukun seperti ini, dan tanwin seperti ini. Ya. Ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, itu ada 5 hukum bacaan. Yang pertama adalah bacaan idhar. Ya. Yang pertama adalah bacaan idhar. Kapan nun sukun dan tanwin itu dibaca idhar, ya, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin, ya. Ini seharusnya atau bukan dan. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, ya, ada 6 huruf ini, ya. Yang pertama yaitu ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf alif atau hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf ain, kemudian huruf ghain, kemudian huruf ha, kemudian huruf kha, maka hukum bacaannya adalah idhar. Kemudian yang kedua adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Ya. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Kapan? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka dibaca idgham bi gunnah. Huruf apa saja? Yaitu huruf ya, kemudian huruf nun, kemudian huruf mim, kemudian huruf wawu. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka hukum bacaannya adalah bacaan idgham bi gunnah. Kemudian yang ketiga adalah bacaan idgham bila gunnah. Kapan? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 2 huruf ini, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Huruf apa saja? Yaitu huruf lam dan kemudian huruf ro. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 2 huruf ini, maka bacaannya adalah bacaan idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat yaitu bacaan iqlab. Kapan? Ketika ada nun sukun dan tanwin itu memiliki hukum bacaan iqlab, maka ketika ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Ya, hukum bacaannya adalah iqlab. Kemudian yang kelima adalah bacaan ikhfa. Ya, ini ada 12 huruf, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 12 huruf ini, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Huruf apa saja? Yaitu yang pertama huruf shod, kemudian huruf dal, kemudian huruf sa, kemudian huruf qaf, kemudian huruf jim, kemudian huruf shin, kemudian huruf qaf, kemudian huruf sin, kemudian huruf dal, kemudian huruf ta, kemudian huruf za, kemudian huruf fa. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 12 huruf ini, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Bagaimana detailnya tentang cara membacanya, kemudian contoh-contoh di dalam ayat Al-Quran, kita akan membahasnya dalam episode selanjutnya. Untuk episode pertama ini kita cukupkan sekian, ya, dan jangan lupa untuk mengikuti bagian yang kedua, ya, yaitu tentang detail cara membacanya dan contoh-contohnya kita akan bahas pada bagian kedua. Untuk bagian pertama ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.